Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Hai Kitchen. Di video aku kali ini, aku mau share ke kalian gimana cara aku bikin kue legendaris khas Bengkalis. Kalau di Bengkalis, namanya itu kue tar jerawat. Kue ini seringkali menemani masyarakat Bengkalis pada saat perayaan Idul Fitri karena emang rasanya juga khas, bentuknya juga simple, dan cara bikinnya juga mudah. Sebenarnya kalau menurut aku pribadi, kue tar jerawat ini nggak jauh beda dengan nastar, hanya bentuknya saja yang beda. Jadi kalau misalnya kalian pengen bikin tar jerawat ini dengan resep nastar andalan kalian juga pasti bisa banget ya. Oke guys, buat kalian yang udah penasaran gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahan yang aku gunain, tonton terus ya videonya sampai selesai. Dan buat kalian yang baru di channel ini, jangan lupa buat subscribe channel aku dan tekan tombol lonceng ya guys, supaya aku tetap makin semangat. Oke, yang pertama aku lakukan, aku masukkan 400 gram margarin. Di sini aku pakai merek Blue Band. Kalau kalian mau pakai merek lain juga boleh, sesuaikan aja dengan selera kalian. Lanjut di sini aku tambahkan 80 gram butter atau mentega. Lanjut aku tambahkan 2 bungkus vanili. Ini aku pakai vanili yang model kayak gini. Ini yang model legend banget, yang zaman dulu. Setelah itu aku tambahkan juga 200 gram gula halus. Di sini gula halusnya mau aku ayak dulu. Oke, kalau udah, sekarang aku mau campurkan mentega dan juga gula halusnya pakai mixer. Ini aku pakai mixer kecepatan yang rendah. Ini di mixer sebentar aja, jangan terlalu lama. Pokoknya asal tercampur rata aja. Setelah itu aku tambahkan juga 4 butir kuning telur. Lanjut aku mixer lagi sebentar pakai kecepatan rendah juga sampai tercampur rata aja. Selanjutnya aku masukkan 60 gram tepung tapioka, 40 gram susu bubuk, 60 gram tepung maizena. Lanjut aku mixer lagi sebentar pakai kecepatan rendah. Pokoknya kalau untuk cookies harus kecepatan rendah ya, karena kita nggak perlu adonannya mengembang. Oke, kalau udah tercampur rata kayak gini, sekarang aku mau masukkan tepung. Di sini aku pakai tepung segitiga biru aja, bukan yang kunci. Ini tepungnya 720 gram, aku masukkan sedikit demi sedikit ke dalam adonan. Diaduk-aduk aja sampai tercampur rata ya. Oh ya, kalau susah ngaduk pakai spatula, ini bisa banget diaduk pakai tangan aja. Oke, kalau untuk menentukan adonannya udah siap atau belum, ini kita tes dulu. Kalau udah bisa mulus kayak gini, ini tandanya adonannya udah pas. Kalau misalnya belum, kita bisa tambahkan sedikit tepung. Pokoknya patokannya sampai adonannya udah bisa dibulatkan mulus. Jadi adonannya itu nggak terlalu keras dan juga nggak terlalu lembek. Kayak gini aja ya guys. Oke guys, bahan selanjutnya aku udah punya 1 kg selai nanas. Ini aku bikin sendiri, untuk resep ada di atas ya atau di deskripsi box. Lanjut sekarang aku mau siapkan loyang. Di sini loyangnya udah aku oles tipis pakai margarin aja. Setelah itu aku tambahkan adonannya ke dalam loyang. Lalu aku pipih-pipihkan kayak gini pakai rolling pin. Pada tahap ini kalian harus benar-benar pastikan adonannya benar-benar pipih sesuai dengan loyang ya. Jadi harus benar-benar sabar sampai adonannya benar-benar halus dan juga mulus kayak gini guys. Oh ya, jangan lupa untuk loyangnya itu dioles pakai margarin dulu ya guys, tipis aja. Karena kalau enggak nanti setelah kuenya matang akan susah dikeluarkan dari loyang dan susah dipotong. Oke, kalau udah rapi kayak gini hasilnya, sekarang saatnya kita tusuk-tusuk pakai garpu ya. Ini tujuannya supaya adonannya nggak menggelembung pada saat dipanggang di oven. Oke, kalau udah ditusuk-tusuk pakai garpu, sekarang saatnya kita tambahkan selai nanas ke atas atau ke permukaan kue yang udah kita rapikan tadi. Selai nanasnya juga dioles ke semuanya.
Untuk takaran selai nanasnya ini sesuai aja ya dengan selera kalian, mau tebal atau tipis juga boleh aja. Kalau udah selesai kayak gini, sekarang saatnya kita bikin crumble ya. Untuk crumble-nya ini aku bikinnya dari sedikit adonan dengan ditambahkan sedikit tepung. Hasilnya kayak gini, setelah diaduk-aduk dia akan berbutir-butir membentuk crumble. Atau kalau di daerah aku bilangnya kayak jerawatnya itu ya guys. Oh ya, untuk crumble-nya bentuknya kayak gini, seperti jerawat, makanya kuenya dibilang tart jerawat. Selanjutnya, crumble yang udah kita bikin tadi, kita taburkan ke atas selai nanas yang udah kita ratakan di atas adonan. Lakukan sampai semua permukaan selai nanasnya tertutup dengan tart jerawatnya alias crumble. Oh ya, ada juga beberapa orang setelah menaburkan crumble, dia juga taburkan gula pasir di atas cookiesnya, di atas kuenya, supaya lebih manis. Tapi karena aku udah ngerasa cookies ini udah cukup manis, jadi aku nggak tambahkan atau nggak taburkan lagi gula pasir di atasnya. Dan ada juga yang motong kuenya setelah selesai ditaburi crumble kayak ini ya, sebelum di oven. Tapi kalau aku lebih suka kuenya dipotong setelah di oven. Ini udah siap di oven, lanjut kita masukkan aja ke oven. Kalau udah dipanggang dengan suhu 160 derajat Celcius kurang lebih 35 menit. Hasilnya bakalan kayak gini setelah dipanggang ya. Lanjut, setelah uap panas dari cookiesnya hilang atau dari kue tart jerawatnya udah nggak ada, kita bisa potong kuenya sesuai dengan selera kita. Biasanya untuk yang khas dari Bengkalis itu potongannya agak persegi panjang gitu guys. Untuk motongnya wajib banget pakai pisau yang tajam ya. Hasilnya bakalan kayak gini. Ini itu jenis cookies yang soft banget, lembut gitu. Jadi dia nggak crunchy sama sekali, lembut, lumer kalau masuk ke dalam mulut. Dipadukan dengan selai nanas yang segar, rasa manisnya juga pas. Ini enak banget disajikan pada saat Hari Raya Idul Fitri. Oke guys, itu dia tadi video aku tentang tart jerawat khas dari Bengkalis. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua ya. Buat kalian yang suka, jangan lupa like, komen, dan juga share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan buat kalian yang baru di channel ini, jangan lupa buat subscribe channel aku dan tekan tombol lonceng ya guys, supaya aku tetap makin semangat buat upload video terbaru. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.